ビに。いらないよ。何言ってんの。ゆかり。勝手にやらない。成果出ないし、お金だってもったい。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Paradise Kiss yang dirilis pada tahun 2011. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang siswi yang bernama Yukari. Diketahui Yukari merupakan pelajar kelas 3 di salah satu sekolah SMA terfavorit. Di sisi lain juga terlihat siswa yang bernama Hiroyuki. Dirinya merupakan siswa yang cukup populer di dalam sekolah. Diketahui Yukari sangat menyukai Hiroyuki, namun selama 3 tahun perasaannya tak pernah tersampaikan. Hingga suatu hari Yukari memberanikan diri untuk memfoto Hiroyuki secara diam-diam. Namun sayangnya Hiroyuki menyadari hal tersebut, hingga akhirnya Hiroyuki mendatanginya untuk berfoto bersama. Sontak hal itu membuat Yukari tersipu malu. Di keesokan harinya Yukari dipanggil ke ruang guru karena nilai belajar matematikanya kurang bagus. Di sini gurunya juga berpesan jika Yukari harus lebih giat untuk belajar agar Yukari bisa lulus dan masuk ke universitas negeri. Mendengar hal itu Yukari mengingat masa lalunya di mana semasa kecilnya dia pernah gagal untuk masuk ke sekolah favorit dan hal itu membuat kecewa ibunya. Hingga akhirnya Yukari berjuang untuk selalu belajar dan sekarang Yukari berhasil untuk masuk ke sekolah SMA terfavorit. Setelah mengingat itu semua, Yukari fokus untuk belajar dan mengikuti bimbel bersama Hiroyuki. Meskipun Yukari bekerja keras, nilai belajar matematikanya masih tetap kurang bagus. Namun Yukari tak pernah patah semangat. Suatu hari ketika Yukari pulang sekolah, Yukari didekati oleh seorang cowok yang berdandan sangat nyentrik. Yukari merasa takut karena cowok tersebut, kemudian Yukari pun berusaha berlari pergi untuk meninggalkannya. Namun di sini cowok tersebut berusaha mengejarnya hingga akhirnya Yukari terpleset dan terjatuh. Namun untungnya Yukari berhasil diselamatkan oleh seseorang. Seketika itu Yukari pun pingsan karena kelelahan dalam belajarnya. Kemudian terlihat cowok tersebut dan seseorang yang menyelamatkan Yukari ternyata saling mengenal. Hingga akhirnya mereka berdua membawa Yukari ke suatu tempat. Singkat cerita Yukari pun tersadar di sebuah ruangan di mana diketahui jika mereka bersekolah di bidang fashion. Di sini mereka bertujuan untuk menjadikan Yukari sebagai model di acara fashion show sebagai tugas akhir sekolah mereka. Mendengar hal itu Yukari pun menolaknya karena dirinya ingin fokus dalam belajar. Namun mereka tetap memohon kepada Yukari untuk mempertimbangkannya. Namun Yukari tetap menolaknya. Hingga seseorang datang ke tempat tersebut dan hal itu membuat Yukari sedikit canggung. Cowok tersebut bernama Joji. Kemudian Yukari pun pergi dari tempat tersebut. Setelah beberapa waktu mereka menjelaskan kepada Joji jika Yukari adalah calon model yang tepat. Di keesokan harinya saat di sekolah, Yukari masih terbayang dengan kejadian sebelumnya, di mana Yukari belum pernah melihat sisi luar dunia. Di sisi lain terlihat Joji berada di luar tempat sekolah Yukari. Di sini Joji menjadi pusat perhatian semua murid. Kemudian, Joji berjalan masuk ke dalam ruang kelas untuk menemui Yukari di dalam kelasnya. Dan hal itu membuat Yukari terkejut. Di sini Joji ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Kemudian semua murid pun mengira jika Joji berpacaran dengan Yukari. Di sini Yukari yang tak ingin Hiroki salah sangka, kemudian dirinya berusaha mengusir Joji keluar dari kelasnya. Namun tiba-tiba Joji memegang tangan Yukari dan membawanya ke suatu tempat. Sontak hal itu membuat Yukari sangat ketakutan di sepanjang perjalanan. Namun setelah tiba di tempat itu, ternyata Yukari dibawa ke sekolah Joji. Di sini Yukari sangat terkejut, di mana semua murid terlihat modis dan bebas dalam berpakaian. Kemudian saat dalam ruangan sekolah, Yukari diperkenalkan dengan salah satu guru Joji yang bernama Kisaragi. Di sini Joji meminta tolong kepada guru Kisaragi untuk mengubah gaya rambut Yukari. Mendengar itu Yukari menolak untuk mengubah penampilannya. Kemudian Joji meyakinkan Yukari jika dirinya adalah orang yang tepat untuk menjadi modelnya di acara fashion show nanti.
Di sisi lain diperlihatkan seseorang yang bernama Kaori, di mana Kaori adalah rival dari Joji. Mereka sangat populer di sekolah tersebut. Di sini juga diperkenalkan seorang cewek cantik yang bernama Nicole, di mana Nicole sebagai model dari tim Kaori. Yukari yang melihat Nicole, akhirnya Yukari menyetujui Joji untuk mengubah penampilannya. Kemudian Miwako mengukur badan Yukari untuk mengetahui ukuran baju yang akan dibuat oleh mereka. Di sini Yukari sangat penasaran dengan nama Paradise Kiss yang ada di depan ruangan mereka. Kemudian Miwako menjelaskan jika Paradise Kiss adalah sebuah merek yang dibuat oleh Joji, Isabella, Miwako, dan juga Arashi. Mereka juga banyak membuat baju untuk dijual. Miwako juga menjelaskan jika Joji yang mendorong mereka untuk menjadikan Paradise Kiss menjadi terkenal di masa depan nanti. Mendengar hal itu, Yukari mulai tertantang dengan hal baru. Dan sejak saat itulah Yukari sering bolos sekolah karena Yukari ingin ke tempat studio Paradise Kiss. Terlihat Yukari mencoba baju yang pas dengan ukuran badannya. Joji yang melihat hal itu mulai merancang sketsa desain baru. Hingga keesokan harinya mereka memilih bahannya. Singkat cerita, Yukari mulai dipanggil oleh gurunya karena keseringan bolos sekolah. Kemudian di atas gedung sekolah, Yukari bercerita dengan Hiroyuki. Dirinya merasa dilema karena harus memilih antara masuk di universitas negeri atau dunia permodelan. Kemudian Yukari juga secara tak langsung mengatakan jika dirinya ingin seseorang yang dicintainya selalu di sampingnya untuk memberi semangat dalam situasi sulit ini. Namun Hiroyuki tak merespon perkataan Yukari dan hal itu membuat Yukari sangat kecewa. Kemudian Yukari dan Hiroyuki pulang bersama. Di tengah perjalanan mereka bertemu Joji dan Miwako. Namun di sini diketahui jika Miwako dan Hiroyuki merupakan teman sejak kecil, dan Miwako dulunya cinta pertama Hiroyuki. Setelah melihat keakraban mereka berdua, akhirnya Yukari pun tersadar dan merasa jika cintanya tak akan terwujud, karena terlihat Hiroyuki masih mencintai Miwako. Di saat malam hari, Yukari sangat kesal dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Kemudian ibunya datang karena mengetahui Yukari nilai pelajarannya menurun, dan ibunya akan mendatangkan guru privat untuk Yukari. Namun Yukari langsung menolak karena dirinya sudah lelah. Merasa tak dapat masuk ke sebuah universitas, kemudian ibu Yukari marah dan menamparnya. Hingga akhirnya secara mengejutkan Yukari pun pergi dari rumahnya dan memutuskan untuk fokus membantu Paradise Kiss. Di sini Yukari mempunyai tujuan lain tentang masa depannya. Kemudian sementara waktu Yukari tinggal bersama Joji di sebuah penthouse. Di sini diketahui jika Joji tergolong orang kaya raya. Di sini Joji tinggal sendiri setelah ibunya menikah lagi. Ibunya sesekali mengunjungi Joji. Di tempat tinggal Joji, Yukari mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Namun dirinya tak menemukan yang cocok dengan dirinya. Hingga saat malam hari dirinya tak bisa tidur. Kemudian Yukari keluar dari kamarnya dan melihat sketsa desain Joji. Dirinya berpikir tentang keseriusan Joji dalam bidang yang ditekuni. Di keesokan harinya, Joji meminta bantuan guru Kisaragi untuk mencarikan sebuah pekerjaan buat Yukari. Hingga akhirnya Yukari pun mendapat pekerjaan sebagai model pemotretan untuk sebuah iklan dan sebuah majalah. Namun di sini Yukari masih tak yakin karena dirinya merupakan orang pemula. Yukari pun menelpon Joji untuk membatalkan pekerjaan tersebut. Kemudian Joji meyakinkan untuk melanjutkan pekerjaan itu dan tetap tenang. Kemudian Yukari pun mencobanya hingga akhirnya dirinya mulai nyaman dengan pekerjaan tersebut. Yukari terlihat seperti model profesional dan dirinya dipuji oleh produser sebuah majalah. Di sisi lain, Joji bersama temannya mulai membuat baju untuk tugas akhir sekolahnya yang akan diadakan minggu depan nanti. Di sore harinya, Joji memperlihatkan karyanya kepada Yukari. Semua karyanya yang berada di dalam ruangan tersebut memiliki kenangan dan tak ingin dijualnya. Di keesokan harinya, Joji mengubah desain bajunya karena sebuah alasannya sendiri. Namun di sini acara tersebut tinggal beberapa hari lagi hingga muncul masalah baru, di mana semua produk bajunya tak laku di pasaran, dan hal itu membuat pembubaran tim Paradise Kiss setelah lulus nanti. Di sini diketahui jika Joji bertekad pergi ke Paris setelah lulus nanti untuk mengembangkan bakatnya. Dan hal itu membuat Yukari bersedih. Hari pun berlalu, terlihat Yukari yang menelpon rumahnya, kemudian terlihat adiknya mengangkat telepon. Di sini Yukari berpesan untuk mengabari kepada ibunya jika dirinya akan tampil dalam sebuah acara fashion show. Akhirnya acara tersebut pun tiba. Di sini Yukari terlihat gugup dan tak percaya diri. Kemudian Isabella mencoba menyemangatinya. Kemudian terlihat para kontestan sudah berjalan di atas panggung.
Di sisi lain, Joji memberi semangat kepada Yukari, di mana Yukari harus tetap tenang dan harus percaya diri. Kemudian Joji memberikan aksesoris tambahan sebuah cincin kupu-kupu. Di sisi lain, tim Kaori mulai masuk ke panggung. Terlihat semua penonton mengagumi Nicole dengan kecantikan model fashionnya. Hingga akhirnya Yukari pun tampil di atas panggung. Dirinya merasa lebih percaya diri dan terlihat semua penonton terhipnotis dengan karismanya Yukari di saat dia berjalan. Di sisi lain, terlihat ibu Yukari menontonnya, dan Yukari pun menyadari hal tersebut. Sontak hal itu membuat dirinya terharu. Dirinya juga berusaha menguatkan diri untuk berjalan agar tak terjatuh. Hingga dirinya berhasil dan semua penonton akhirnya bertepuk tangan. Namun di sini Joji masih tertegun dengan penampilan Yukari hingga Joji langsung menciumnya. Sontak hal itu membuat Yukari sangat terkejut. Singkat cerita, tim Kaori mendapatkan juara pertama dan tim Joji mendapatkan juara kedua. Di sini diketahui jika hari ini tim Paradise Kiss adalah hari terakhir mereka, dan kemenangan menjadi juara 2 berkat penampilan Yukari. Setelah acara selesai, Yukari bertemu dengan ibunya dan dia pun langsung meminta maaf. Di sini ibunya bangga dengan Yukari. Ibunya juga pun meminta maaf jika terlalu memaksakan Yukari untuk terlalu giat dalam belajar. Hari pun berlalu di mana Joji akan pergi ke Paris dan Yukari ingin ikut bersamanya. Namun di sini Joji menolaknya. Dirinya menyarankan agar Yukari fokus untuk tetap tinggal di sini. Yukari pun bersedih dan mempertanyakan maksud sebuah ciuman dari Joji. Dan hal itu adalah sebuah hadiah perpisahan. Di sini Joji berjanji di waktu yang tepat mereka berdua akan segera bertemu kembali. Kemudian perpisahan pun terjadi, guys ya. Singkat cerita, Yukari mendapatkan sebuah paket. Di dalamnya terdapat sebuah alamat dan tanda kupu-kupu biru. Kemudian dirinya langsung berlari karena menyadari pengirimnya adalah Joji. Setelah sampai di tempat tersebut, ternyata adalah rumah kosong. Namun Yukari yang penasaran mencoba untuk berjalan masuk ke dalam. Kemudian dirinya dikejutkan dengan isi di dalam ruangan tersebut, di mana semua karya Joji ditinggalkan untuk Yukari. Sontak Yukari pun menangis karena kado spesial dari Joji. Dan hal itu membuat Yukari mengenang masa lalunya di saat dia bersama Joji. Hingga tak terasa setahun pun berlalu. Kini Yukari menjadi artis model populer. Terlihat fotonya menjadi ikon di sebuah iklan dan terpajang di sudut kota Tokyo. Kemudian Yukari berangkat ke Amerika menjadi supermodel internasional. Dan dia juga mengikuti banyak pemotretan iklan. Setelah pekerjaan selesai, dirinya berjalan-jalan menikmati ramainya kota hingga hujan pun turun. Yukari berlari untuk segera berteduh. Namun di sini Yukari sekilas melihat sosok Isabella. Kemudian dirinya juga menyadari sebuah papan festival di mana terdapat nama Joji dan bajunya juga terdapat logo kupu-kupu. Kemudian dirinya berusaha untuk masuk ke dalam dan ternyata benar jika dirinya bertemu dengan Isabella. Kemudian Isabella menjelaskan jika Joji sekarang berada di Amerika dan Isabella juga memberi alamat tempat tinggal Joji. Kemudian Yukari pun segera bergegas untuk menuju tempat tersebut. Setelah sampai di tempat itu, terlihat nama Paradise Kiss masih terpakai di studio milik Joji. Ketika masuk ke dalam, ternyata tak ada seorang pun. Yukari melihat isi dalam ruangan dan dirinya melihat banyak majalah tentang dirinya. Sontak hal itu membuatnya terharu karena Joji masih tak melupakan dirinya. Hingga akhirnya Joji kembali ke rumah dan membuatnya terkejut karena dirinya bertemu kembali dengan Yukari. Suasana rindu pun menyelimuti mereka berdua dengan rasa bahagia. Ya, kemudian film ini pun tamat, guys ya. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran untuk memiliki rasa kepercayaan diri. Kita harus berani untuk mengambil tindakan yang membuat kita nervous. Karena sebuah kepercayaan diri bisa dibiasakan oleh hal-hal baru yang buat kita tertantang. Oleh karena itu, biasakan diri kita tertantang agar tak menjadi pribadi yang manja. Bisa diibaratkan, diam seperti anak gawang, bergerak menjadi kecoak terbang. Ini kata-kata yang sangat menggelikan, guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini, guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.